Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew. NIM saya 1872050049. Saya dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Son Haji SAG MM. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang syariah. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup syariah. Syariah, jalan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Syariat Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Hukum-hukum dalam syariat Islam. Yang pertama ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua, syariah dan fikih serta keabadian syariah Islam. Karakteristik syariat Islam bersifat universal dan abadi. A. Syariat Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia dan mudah dilaksanakan. IS 286. B. Bagian-bagian syariat yang tidak dipengaruhi oleh perubahan zaman seperti akidah dan ibadah diterangkan secara rinci dan jelas sehingga tidak perlu penambahan dan pengurangan. Sedangkan bagian yang terpengaruh oleh perubahan situasi dan kondisi seperti budaya dan politik diterangkan secara global atau garis besarnya saja sehingga memungkinkan untuk terjadi perkembangan. Yang C. Syariat Islam cocok dengan fitrah dan sesuai dengan akal, dapat mengikuti perkembangan serta layak untuk segala tempat dan waktu. Ciri-ciri syariah Islam. Yang A. Komprehensif, IS 3428 dan IS 21107. B. Wasitiyah, moderat, IS 2 143. Harokah dalam kurung dinamis, ada elastis atau fleksibel. Yang E tidak memberatkan, QS 2 286 dan QS 2278. Dan yang terakhir ada graduasi dalam kurung berangsur-angsur. Dan yang keempat, tujuan syariah Islam: memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari atau kerusakan dalam kurung mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dapat terwujud apabila maqasid al-khamsah sebagai maqasid asy-syariah dapat diwujudkan dan dipelihara. Yang A ada hifzu ad-din, memelihara agama. Yang B hifzu al-mal, memelihara harta kekayaan. Yang C hifzu an-nas, memelihara keturunan. Yang D hifzu al-aql, memelihara akal. Yang E hifzu an-nafs, memelihara jiwa. Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid al-khamsah, ulama fikih membagi 3 tingkatan tujuan syariat. Yang A. Maqasid ad-daruriyah, memelihara maqasid al-khamsah dalam kehidupan manusia. Yang B. Maqasid al-hajiyat, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap maqasid al-khamsah menjadi lebih baik. Yang C. Maqasid at-tahsiniyat, manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnaan pemeliharaan maqasid al-khamsah, 5 unsur pokok. Yang kelima, imam mazhab atau mujtahid terkenal. Yang A. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit al-Tamimi 80 min 150H
atau 699 sampai 767 Masehi. Lahir dan tinggal di Kufah, Irak. Dikenal sebagai mahaguru yang luas pengetahuannya terutama di bidang hukum. Hidup dalam dua pemerintahan, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah di bawah kekuasaan Gubernur Irak Yazid Hubairah dan masa pemerintahan Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Al-Mansur akan diangkat hakim tapi ditolaknya dan karenanya mendapatkan tekanan, siksaan, dan hukuman. Abu Hanifah banyak mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam dan meninggalkan sebuah karya buku, Al-Fiqh Al-Akbar. Karyanya dihargai karena pertama kali mengodifikasi hukum Islam dan menggunakan qiyas sebagai dasarnya. Para pengikutnya membangun mazhab yang kemudian disebut mazhab Hanafi. Ulama yang menjadi pengikut Abu Hanifah yang berperan dalam mengembangkan pahamnya, yang pertama ada Ahmad Husain Al-Baihaqi 450-1065, bukunya Al-Yanabi fi Al-Usul. Yang kedua Abdullah Umar Ad-Dabusi 430-1038, bukunya Kanz Al-Wasul ila Ma'rifah Al-Usul wa Al-Furu. Yang ketiga Ali Muhammad Al-Bazdawi 482-1089, bukunya Kanz Al-Wusul ila Ma'rifah Al-Usul wa Al-Furu. Dan yang terakhir ada Abu Bakar Al-Sarakhsi 490-1096, bukunya Usul Al-Fiqh. Yang B Imam Malik bin Anas, lahir dan tinggal di Madinah, menuntut ilmu dan menjadi ulama besar berpengaruh di Madinah. Memiliki dua keistimewaan yang melebihi ulama-ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam ilmu hadis dan ilmu hukum. Karya besarnya Al-Mutawatta, kumpulan hadis, mengajarkan hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad. Banyak ulama dan mahasiswa yang belajar, termasuk salah satunya Imam Syafi'i. Sebagaimana Abu Hanifah, para pengikutnya membentuk mazhab fikih yang disebut sebagai mazhab Maliki. Ulama pengikut Imam Maliki yang berperan dalam mengembangkan mazhab, yang pertama Abu Bakar Muhammad 403-1012, bukunya Al-Taqrib min Usul Al-Fiqh dan Al-Muqni fi Usul Al-Fiqh. Yang kedua Abdul Wahab Ali Al-Baghdadi 423-1030, bukunya Al-Ifadah fi Usul Al-Fiqh. Yang ketiga Ahmad Muhammad Al-Ma'afiri 429-1037, bukunya Al-Usul. Yang terakhir Ali bin Azm 456-1063, bukunya Al-Ihkam. Yang ketiga Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dilahirkan di Gaza dan meninggal di Kairo, Mesir. Sejak kecil ditinggal wafat bapaknya dan tumbuh dalam menuntut ilmu di Mekah. Bersama ibunya yang hidup dalam keluarga miskin, pernah belajar hadis dari Imam Malik di Banidah, telah hafal Al-Quran dan hadis-hadis yang dipelajarinya telah hafal semua. Dua bentuk fatwa atau qaul pendapat Imam Syafi'i. Ketika bermukim di Baghdad, fatwanya disebut dengan qaul qadim, pendapat lama. Dan ketika tinggal di Mesir, fatwanya disebut
qaul jadid, pendapat baru. Karya kitab atau bukunya ada 113 buah tentang tafsir, fikih, kesusastraan, dan lainnya. Kitab yang terkenal adalah Sebagaimana imam terdahulu, Imam Syafi'i juga membentuk mazhab fikih yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Dan tokoh-tokohnya yang pertama Ahmad Muhammad Al-Ishfarayani 406-1016, bukunya Kitab Usul Al-Fiqh. Yang kedua Ibrahim Ali Al-Firuzabadi 476-1083, bukunya Alum fi Al-Tabsirah fi Usul Al-Fiqh. Yang ketiga Imam Al-Haramain Al-Juwaini 478-1085, bukunya Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh, Al-Tuhfah fi Usul Al-Fiqh, dan Al-Wanaqat. Yang D Al-Hamid Al-Ghazali 505-1111, bukunya Tahzib Al-Usul, Al-Manqul min Ilmi Al-Usul, dan Al-Mustafsah min Ilm Al-Usud. Yang D Imam Ahmad bin Hambal, lahir dan tinggal di Baghdad 780-855 Masehi. Sama dengan imam yang lainnya, Imam Hambali membentuk mazhab yang disebut dengan mazhab Hambali, seorang ahli hadis, fikih, dan teologi. Pertama belajar dari Imam Syafi'i, kemudian berijtihad sendiri dan merintis mazhab sendiri. Terkenal dengan pendirian teguh dan keras dalam mempertahankannya, pengikutnya tersebar di berbagai negara, umumnya di Saudi Arabia, Lebanon, dan Syria. Cukup sekian penjelasan saya tentang syariah. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan atau kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.